guys, balik lagi di channel YouTube Mas Dep. Jadi akhirnya yang Ian tunggu-tunggu bakal Ian realisasikan nih guys. Dan yaps, betul, Farbit Ian bakal naik spek ke 54,5. Ya kali tampilan udah sangar, mesin masih standar, kan nggak balance gitu. Jadi kali ini Ian bukan cuma ngebahas tentang luarnya aja, tapi Ian bakal ngoprek juga permesinan di Farbit ini guys. Dan kenapa sih Ian mutusin buat naik spek si Farbit ini? Jujur aja, Farbit ini banyak banget kendalanya, mulai dari berebet-berebet, terus tenaganya kurang, atau kita misalkan mau nyalip mobil atau truk yang panjang, itu rasanya greget banget. Soalnya motor Ian itu sama truk kencengan truk bro. Nah disitu Ian mikir daripada cuma ngebenerin doang, jadi sekalian aja kita bakal upgrade yang apa aja yang kita butuhkan. Kita spill dulu barang-barang apa aja yang Ian bakal pakai di si Farbit ini. Yang pertama di sini ada blok seher dari RX7 ukuran 54,5 dan di sini tuh udah include sama rig piston dan juga packing head yang seperti ini, yang kertas dan yang besinya juga atau logam. Tapi di sini Ian juga beli lagi packing head yang logamnya kayak seperti ini buat jaga-jaga nanti takutnya kurang. Dan di sini tuh kita lihat bisa detail nih. Di sini ada tulisan RX7 ya guys, bikin cakep. Dan ini tuh yang dapat kisaran harga 600.000 komplit sama packing head 3 ini. Lanjut, di sini ada noken as dari HM1. Ini noken asnya. Dan sekalian juga yang beli per klep yang tipe medium. Dan juga ada klep atau payung klep. Nah ini tuh Ian dapat kisaran harga 100.000, udah dapat 2 dan itu tuh banyak banget ukurannya. Dan untuk noken as di sini Ian dapat kisaran harga 200.000 lebih dikit. Oke, sekarang kita bakal masuk ke part pendukung yang gak kalah penting, yaitu persensoran. Dan semua sensor-sensor di Farbit ini Ian bakal ganti semuanya, mulai dari TPS, sensor ISC dan lain-lain. Dan apa aja yang Ian beli kita spill satu-satu. Yang pertama di sini ada cangklong busi dan ini tuh yang dari Spektro. Lanjut di sini juga ada coil dari Spektro juga dan ini tuh untuk injeksi, motor injeksi, karena motor yang itu injeksi jadi kita bakal pilih yang injeksi aja. Yang ketiga ini dia ada sensor TPS dan ini yang keberapa tadi, pokoknya itulah, ini sensor ISC manual, jadi nanti kita bisa mengatur ISC nya secara manual. Dan yang terakhir di sini ada injektor yang 130 cc. Kenapa yang pakai yang 130 cc? Jadi nanti biar gak keborosan dan gak pelit lah, jadi segini tuh udah pas, biar sesuai aja spek mesin yang aslinya gitu. Dan semua sensor-sensor ini yang beli dari Spektro semua, jadi kita percayakan semua persensoran dari Spektro. Yang beli itu di kisaran harga 600 lebih, mau 900 lah, karena yang itu beli langsung sekaligus, jadi nggak hitung persatu kayak gini, jadi sekaligus beli gitu. Lanjut, yang terakhir ini ada yang nggak kalah penting. Dan apa dia? Ini dia. Ini adalah Ecujuken 5 Plus. Ian beli itu yang dual band. Jadi nanti itu biar borapnya maksimal supaya nggak ada nanggung-nanggung gitu. Dan ini tuh kisaran harga 1,1 ya guys. Dan itu pun belum termasuk jasa bubut, jasa mekanik, jasa porting dan lain-lain. Jadi yang saranin yang mau naik spek mesin juga atau mau bore up, yang saranin siapin dana atau budget 5 juta lebih. Jadi kita biar bisa jaga-jaga atau ada kendala apa yang kurang atau gimana, jadi kita harus siap-siap. Atau tidak 5 juta,
minimal 3 juta gitu. Salah, gini 3 juta. Nah, targetnya sih simple, tenaga dapet tapi tetap bisa dipakai buat harian gitu. Yang penting kalau yang mau nyalip truk atau mobil-mobil yang panjang lagi, Yan itu nggak harus greget-greget nunggu posisi yang pas gitu. Jadi nanti kita kalau mau nyalip tinggal brek gas gitu. Jadi semuanya itu kita udah jelas apa aja yang Yan beli. Jadi nggak usah lama-lama lagi lah. Langsung aja kita berangkat ke bengkel, bawa motor si Farbit ini dan pasang semua permesinan ini. Yan juga udah nggak sabar ngedenger suaranya kayak gimana guys. Penasaran banget. Sorry banget pas pengiriman motornya itu gak ke videoin sama Ian. Jadi Ian bakal lihat aja sekarang motornya udah diapain. Saya kemarin itu Ian gak sempat videoin itu karena hujan ya. Udah 2 hari di bengkel. Dijemput sama mekanik ya. Dijemput ke AC. Jadi nanti lihat aja di mana motornya di bengkel. Ini berarti di ini ya, bubut ya? Iya, bikin ini buat apa sih, samain sama seher. Oh. Kalau nggak dibubut, ya ngetek hanya. Kena ya? Ya, karena kalau kompresi terlalu padat. Soalnya pistolnya tuh agak jenong kan ya? Ya, agak jenong itu paling bagus. Jadi nggak terlalu dalam kayak AM1. Taiwan. Bagusan lagi rapain. Iya. Dari porting ini, X sama itu TB. Iya. Dan porting sedikit lah. Udah menceling. Hah? Udah menceling. Ya di porting ini. Yang porting baru. Iya. Per-peran sama seal ganti. Nah, ini mesinnya tuh udah pasang. Nah,